Damai Abadi calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya sedang bersama Frater Daniel selaku Kepala KB TKK Madiwiyata Malang. Bagaimana kabarnya Frater hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik Frater, dalam kegiatan ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Frater berkaitan dengan peran Frater sebagai kepala sekolah. Jadi bagaimana Frater dalam menentukan sebuah keputusan ketika menjadi seorang pemimpin. Begitu Frater. Baik. Boleh Frater ya? Silakan. Baik Frater, untuk pertanyaan pertama ini, selama Frater menjadi seorang pemimpin, bagaimana Frater dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Baik. Untuk saya mulai dengan bujukan moral. Iya. Ya. Kalau untuk yang bujukan moral itu sebenarnya ada norma yang mengaturkan. Sebenarnya peraturan sekolah, misalnya kita menerapkan bahwa anak-anak masuk sekolah setengah 8 itu harus sudah dalam kelas. Tapi kenyataannya ada anak-anak yang juga terlambat. Mereka terlambat masuk sekolah, kemudian sekolah mengambil keputusan bahwa anak yang terlambat harus nunggu di luar. Gitu. Tetapi di satu sisi bahwa kita juga memperhatikan nih, memang yang aturan sekolah seperti itu, tetapi ada juga orang tua yang sudah, misalnya dalam arti sudah berjuang semaksimal mungkin, nggak ada yang tempatnya jauh gitu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa ditoleransi. Gitu. Misalnya karena mungkin peraturan yang dibuat sekolah, kemudian yang keadaan misalnya orang tua mengeluh bahwa mungkin di perjalanan banjir bocor atau apa segala macam kayak gitu, hal-hal yang di luar dugaan yang bisa terjadi, nah itu pasti kita bisa maksudnya memaklumi, toleransi, walaupun peraturan sekolah mengikat bahwa anak-anak harus masuk seperti itu, dijamin sudah ditentukan. Kemudian juga dengan selain yang anak dengan rekan kerja ya, misalnya guru-guru ya. Nah itu juga sama bahwa kita mengatur bahwa guru-guru 6/4 harus sudah di sekolah. Nah gitu. Karena itu aturan itu mengikat bahwa guru-guru yang sejauh yang kemampuan kesadarannya sudah di atas anak-anak, jadi memang kewajiban seorang guru harus hadir tepat waktu. Nah itu yang harus dipatuhi. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dilaksanakan itu, maksudnya tentu punya alasan yang mendasar kenapa. Jadi tetap boleh toleransi, tetapi keberpihakan saya sebagai pengambil keputusan untuk hal-hal itu baik dari anak dan juga ibu guru itu yang mengikat itu norma, tetapi lebih ke tepatnya maksudnya walaupun norma itu mengikat, tetapi tidak sampai memberikan hukuman atau semacam gara-gara norma yang ada kemudian itu tidak memperlakukan manusia ini secara manusiawi, secara memang aturan dibuat untuk manusia, tapi manusia bukan untuk aturan gitu. Itu saya paham seperti itu. Kemudian untuk etika ya, untuk dilema etika. Nah ini juga suatu kesulitan bagaimana mendeteksinya. Menurut saya hampir mirip ya. Menurut saya hampir mirip itu di mana situasi ini harus menentukan ini benar atau salah nih gitu. Itu masih. Nah misalnya saya punya, maksudnya dari diri saya, misalnya saya banyak hal-hal baik yang saya lakukan, tentu otomatis saya akan menilai sesuatu tuh dengan cara pandang yang positif, cara-cara yang baik. Tetapi misalnya diri saya penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, otomatis segala sesuatu yang dihasilkan itu baik sekalipun itu pasti di mata saya itu buruk gitu. Jadi itu pentingnya bagi saya sebagai kepala sekolah, bagaimana pertama-tama terlebih dahulu nih saya sebagai pribadi, sebagai pemimpin itu juga harus tahu bagaimana memilah yang baik dan yang kurang baik, supaya ketika berhadapan dengan sesuatu yang kurang baik, saya bijak menilai ini arahnya baik atau tidak. Demikian pula misalnya kalau yang baik, saya bisa langsung menentukan ini baik untuk sekolah, ini untuk baik untuk anak-anak, untuk ibu guru, sehingga tidak tercipta dalam pemikiran saya atau perasaan saya
menimbulkan bahwa mencurigai guru saya atau siapapun bahwa ini pasti menjebak saya atau mengarahkan saya pada hal-hal yang tidak baik. Jadi dari sini untuk di 5 etika ini saya pertama-tama lebih untuk berbenah ke diri saya dulu. Untuk itu pertama-tama yang harus saya usahakan, yang harus saya hidupi itu, supaya saya mampu memilih dan memutuskan yang benar. Kemudian juga bisa selektif untuk bahwa yang kurang benar, yang tidak benar itu saya meminimalisir atau bisa membeda-bedakan gitu. Nah, itu terkait dengan pengalaman selama ini, bagaimana itu harus menentukan baik dan benar salah. Contoh misalnya ketika rapat guru guru atau apa segala macam, kita menentukan agenda-agenda yang akan kita buat. Nah, tentu ini baik apa tidak, ini baik untuk siswa, baik untuk sekolah, baik untuk guru itu tidak. Jadi selain itu juga mungkin ada beberapa kasus, misalnya ketika orang tua mungkin datang mengadu ke sekolah bahwa anaknya tidak diperhatikan, hal-hal semacam itu juga beberapa kali kami hadapi, dan ternyata memang selama ini yang terjadi itu kesalahpahaman, pengetahuan oleh sebelah pihak aja gitu ya. Maksudnya orang tua mendengar dari guru lain, bukan dari guru kelas. Nah, hal itu kan kepala sekolah mesti bijak nih, apakah ini benar atau salah gitu. Sehingga mampu memutuskan, tidak mendiskreditkan orang tua dan tidak menyalahkan guru, tetapi netral, kemudian itu mencari benang merah, ini kira-kira benar masalah ini gitu, supaya sama-sama enak. Kemudian setelah itu guru memberi klarifikasi, orang tua kita panggil, mengonfirmasi dulu gitu. Kalau berkaitan itu tadi Pak, saya menarik yang Bapak tersampaikan perihal menentukan kegiatan agenda sekolah. Ini kan terkadang ketika rapat pasti guru-guru ini kan punya masukan yang tentunya sama-sama baik ya. Misalkan Pak kegiatannya ini, dengan ini nanti ada yang guru sipil, kalau garnya ini bagaimana lah. Seperti kalau misalkan itu kan sebenarnya dua masukan ini sama-sama baik ya. Sama-sama baik. Nah, kira-kira Pak ketika menentukan, kan pasti nanti Fatnya menentukan kita memakai kegiatan dari masukan dari guru A atau B, itu bagaimana kira-kira Father untuk menentukan seperti itu? Baik, selama ini memang untuk program sekolah sebenarnya yang menentukan tuh bukan hanya kepala sekolah, tapi guru juga. Betul, memang guru-guru punya ide gagasan yang bagus nih, dua-duanya sama bagus. Tetapi kita juga melihat pertimbangan, apakah ini efektif nggak untuk anak-anak, berguna ini bagus kegiatannya. Bagaimana dengan orang tua? Kemudian bagaimana dengan kesiapan guru-guru, mampu nggak? Kalau misal kita butuh biaya besar, apakah cukup untuk uang kegiatan apa segala macam? Kemudian memang selama ini ide-ide para ibu guru itu bagus, cuman kita kendala di tenaga dan juga misalnya biaya atau apa segala macam, hal-hal yang seperti akomodasi apa segala macam. Tetapi memutuskan itu kembali kepada forum guru, kembali kepada sana, bagaimana ada yang setuju dengan kegiatan ini. Misalnya kita selalu mengambil yang terbaik, maksudnya yang efektif untuk anak-anak. Tidak kalau misalnya sudah terlalu jenuh, maksud satu guru bersekikeh, saya mau ini sama mau ini, ya udah keputusan terpaksa harus ada kepada kepala sekolahnya. Nah, bagaimana saya menentukan selama ini? Saya tentu punya pertimbangan, ini kegiatan yang akan dilaksanakan menurut ibu ini ya harus disampaikan secara konkretnya. Ini bagaimana ini yang dilaksanakan, tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa untuk sekolah, untuk anak-anak gitu. Jadi kalau sama-sama baik, itu pertimbangkan. Misalnya kalau sama-sama baik dan bisa dijalankan, oke, kita jalankan gitu. Ya selama ini seperti itu. Jadi kalau benar tadi untuk prosedur Pater untuk menentukan kalau misalkan ada kegiatan yang misalkan guru ini kekeh gitu ya dengan kegiatan, karena kan pada dasarnya guru punya pandangan ini baik, ini yang baik. Tapi mungkin Pak Pater tadi berarti melihat bagaimana dampak yang mungkin paling baik ya untuk anak, terutama berarti berpihak kepada anak ya istilahnya, mengutamakan kepentingan anak itu mana yang mungkin bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan tadi, mungkin seperti kegiatan dan waktu atau biaya juga itu ya mungkin Pater. Terus yang ini Pater, untuk selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini
frater anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Yang paling efektif itu yang untuk menentukan. Yang paling efektif ya, selama ini misalnya hal-hal yang terjadi hal-hal yang terjadi selama ini itu memang awalnya itu memang terasa berat gitu. Biasanya biasanya saya pemikiran ini bakal tidak bisa dijalankan ini, misalnya kegiatan-kegiatan ini atau masalah-masalah, misalnya kita membentuk untuk yang anti kekerasan pada anak di sekolah, kemudian kita merasa kekerasan nih ini pada anak gitu, ya kita rasa berat. Tapi setelah dilaksanakan kita putuskan, maksudnya misalnya dinas dari dinas kita punya agenda, tetapi dinas juga harus menuntut kita seperti ini gitu. Jadi itu kadang-kadang juga bertabrakan, tetapi terasa berat, tetapi ketika dijalankan itu sangat membantu sekolah dan juga sangat membantu anak. Jadi selama ini yang terjadi itu bahwa dari yang tadi penentuannya antara dilema etika sama itu yang agak membingungkan, agak pusing juga mengurus ini harus arahnya kemana gitu. Itu kadang-kadang ketika diambil atau kita mengambil satu kegiatan yang benar-benar kita sepakati bersama, yang udah disepakati dan itu dijalankan, itu juga berkat kerjasama guru kepala sekolah itu bisa dijalankan, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya saya selalu minta kepada guru-guru untuk melakukan apa yang sudah disepakati, walaupun misalnya ini idenya satu orang. Kalaupun yang tadinya idenya ditolak, ya juga harus dengan rendah hati menerima apa menjadi keputusan. Kalau pedoman frater sendiri, misalkan memang harus benar-benar frater harus menentukan bahwa kegiatan ini yang menjadi istilahnya pedoman frater ketika memilih dari antara dua kegiatan itu apa kira-kira yang mendasari dari pemilihan frater itu? Ya, saya tuh lebih kepada ini, pertimbangannya itu anak-anak itu waktu belajarnya itu tidak terlalu banyak. Maksudnya takut mereka jenuh gitu. Misalnya kita berada di luar atau apa, itu yang saya pertimbangkan. Misalnya kalau kita pergi dalam waktu yang lebih dari 3 atau 4 jam lama, itu bisa menimbulkan jenuh. Jadi intinya lebih ke anak kita belajarnya anak. Terus untuk ini frater, tantangan frater, tantangan apa yang frater hadapi ketika mengambil itu untuk mengambil keputusan itu? Saya lebih ke ini, beban berat kepala sekolah itu ya gitu, merasa tidak enak hati. Saya biasanya seperti itu, masukan merasa tidak enak hati. Kalau saya berpihak pada ibu guru ini, bagaimana dengan ibu guru ini? Dan itu sering membuat saya dilema gitu. Betul. Itu kadang-kadang juga membuat situasi perasaan saya juga tidak nyaman, tidak bagus gitu. Misalnya bertemu dengan ibu guru ini pun saya jadi sungkan gitu. Apakah biasanya saya apalagi yang saya lakukan itu ya saya panggil biasanya, menyampaikan permohonan maaf, mungkin idenya tidak disetujui, tidak diterima, tapi mari dengan rendah hati kita melaksanakan yang ini. Contohnya kemarin Pak, saya tahun ajaran kemarin ini sebelumnya itu kita punya kurikulum. Gitu. Kemudian di tahun ajaran baru saya memilih untuk yang lain gitu. Berganti posisi itu pun juga mungkin dilema untuk frater juga ya. Tapi di satu sisi ini masih bagus nih. Tapi di satu sisi saya mau orang ini sebagai regenerasi orang kader gitu ya. Supaya belajar dari yang sini, yang senior. Nah, gitu. Itu dilema juga buat saya. Karena frater memikirkan jangka panjang mungkin untuk itu jangka pendek, dan itu juga satu dilema frater. Sangat dilema kemarin. Ketika saya membuat SK memutuskan yang ini harus ini, dan akhirnya yang ini menjadi tidak baik. Nah itu yang saya puji Tuhan semenjak berjalan waktu karena komunikasi, pendekatan Bu, bantuannya arahannya untuk ibu ini itu ibu sudah bisa, ibu sudah hebat di kurikulum, ilmu yang yang sudah dapatkan, mari dibagikan kepada guru yang lagi muda supaya
sekolah ini semakin maju lagi. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Frater, kira-kira ketika Frater menghadapi tadi ya, masih kita bicarakan satu topik saja yang berkaitan dengan dua kegiatan tadi. Kira-kira ketika forum rapat itu karena ada dua guru yang sesuai dengan kegiatan yang ditawarkan itu, Frater menentukan di hari itu ketika rapat atau mungkin Frater mengambil jeda, misalkan cepat saya pikirkan kembali, nanti kita akan cepat besok kita bertemu kembali, atau bagaimana kalau Frater seperti apa? Ya, misalnya selama ini untuk kasus-kasus yang bukan kasus sih, maksudnya untuk ya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan, diputuskan, yaitu kita langsung putuskan. Tetapi misalnya kegiatan yang masih jauh gitu, masih tahun depan lagi, misalnya bimbingan rohani dan mental, anak-anak harus nginap di rumah retret. Itu masih mungkin harus dipikirkan ulang bagaimana dengan biaya, kemudian anak-anak kita bawa menginap itu masih sampai sekarang masih menjadi pertimbangan apakah boleh ya gini, apakah bisa diterapkan untuk anak-anak. Jadi Frater melihatnya dari jangka waktu ini ya, kegiatannya dilaksanakan kapan. Kalau mungkin jangka panjang mungkin masih bisa kita tinjau kembali ya, atau mungkin kalau kayaknya berarti harus kita tentukan hari ini juga. Terus kalau ketika Frater mengambil keputusan itu, apakah ada mungkin seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Frater untuk mengambil keputusan ini? Ya, hal itu seringkali dialami. Misalnya satu ibu guru mempunyai ide ini, kalau misalnya klop itu langsung didukung, ya, ini bagus untuk ini untuk promosi sekolah, untuk apa segala macam, biasanya bagus gitu. Kalau untuk ide yang bagus, kemudian sama-sama punya pandangan dan maksudnya apa yang mau dikerjakan, kayaknya kita connect nih bahwa akan ada kegiatan seperti ini dan kita harus melakukan ini, biasanya didukung langsung disambung. Oke, kita sepakat ini aja. Kalau ada istilahnya rekan guru yang mendukung itu menjadi salah satu motivasi ya, maksudnya untuk klop atau enggaknya itu tadi ya. Ya baik, Frater, ini terakhir Frater, dari semua hal yang telah diputuskan Frater atau yang pernah Frater ambil sebuah keputusan itu, pembelajaran apa yang dapat Frater petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan? Ya, baik, dari hal-hal yang sudah pernah terjadi, yang bisa saya ambil kesimpulan bahwa sebagai pimpinan kepala sekolah, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, itu yang pertama. Kemudian saya memang pemimpin di sini, tetapi yang melaksanakan semua kegiatan ini bukan saya, tetapi dibantu oleh guru-guru dan juga karyawan. Untuk itu, apapun keputusan yang saya ambil itu harus berdasarkan musyawarah bersama guru, supaya saya melaksanakannya juga mudah, dibantu, didukung oleh guru-guru. Kalau misalnya kegiatan itu atas dasar keputusan saya, kemudian saya melakukan, saya capek pasti tidak akan didukung oleh guru-guru. Kalaupun guru-guru mendukung, pasti itu dengan terpaksa, bukan ide kami, bukan gagasan kami, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang saya pelajari menjadi pemimpin di sekolah ini, bahwa dengan rekan guru harus juga saling bertukar pendapat, saling mendengarkan. Kemudian itu mungkin dari pihak saya sebagai biarawan ya, Frater begitu, maksud lebih bijak mengambil keputusan supaya tidak ada yang terabaikan, kemudian tidak ada yang merasa bahwa saya selalu menang nih ide-ide saya sendiri. Tidak merasa bahwa dia selalu ada guru yang menjadi favorit kepala sekolah, tidak gitu. Tetapi semua hal baik dan buruk itu perlu dipertimbangkan. Yang salah satu tujuan semua itu berdampak baik tidak terhadap sekolah dan juga terhadap anak. Itu semua saya petik dari sekali ya. Jadi banyak sekali ya maksudnya untuk pengalaman Frater ketika memutus itu menjadi istilahnya acuan mungkin ya Frater ya, jadi pengalaman sebelumnya untuk nanti kedepannya mengambil keputusan-keputusan yang lain. Karena ini kan masih di level kecil ya, sekolah TK. Misalnya kalau di SMP, SMA itu kan pengambilan keputusan yang itu pasti jauh lebih besar tantangannya. Itu bagaimana belajar untuk bijak, kemudian itu mendengarkan apa yang menjadi masukan itu guru, kemudian menelaahnya kembali, kemudian itu dengan cara yang baik juga menyampaikan hal-hal yang tidak diterima, kemudian itu hal-hal yang baik didukung itu. Luar biasa, Frater. Terima kasih banyak Frater ya sudah
kami dari CGP Angkatan 11 Kota Malang, Jawa Timur akan mendemonstrasikan kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Damai Abadi dan Ibu Nila Agustina Nila Puspitasari. Dan di sini kita sudah bersama Pak Yosef Banggo selaku Kepala SMPK Madiwiyata Malang sebagai narasumber kami untuk menanyakan beberapa hal terkait pengambilan keputusan yang sudah pernah dilakukan beliau. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Bu Nila. Baik, Pak Yos, selamat siang Pak Yos. Ya, selamat siang. Ya, ini saya dengan Pak Hames sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Nah, berkaitan dengan dilema etika, ada beberapa hal yang kami ingin tahu informasi dari Pak Yos berkaitan tentang bagaimana selama ini Pak Yos mengambil keputusan tentang permasalahan dilema etika di sekolah ini. Untuk yang pertama, bagaimana Pak Yos mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Guru CGP Angkatan 11 ya, pemahamannya. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita bahas perihal yang pertama yaitu dilema etika, dan juga tidak salah yang kedua namanya apa tadi? Bujukan moral. Ya, sebagai kepala sekolah merasa ya banyak dalam kegiatan keseharian banyak saya menemukan dilema etika. Tapi entah itu pada anak-anak, saya mengajar siswa ataupun pada guru, dan itu menjadi makanan sehari-hari sebagai seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah. Ya ada sejak itu. Dalam artian mengambil keputusan dua-duanya benar, baik, tapi kan berdampak pada yang ini. Baik, tapi berdampak pada yang itu. Ya memang, ya kata kuncinya adalah kita harus bijak-bijak. Ya, sangat bijak dalam arti mengidentifikasikan dalam arti untuk keperluan jangka pendek sekolah yang mana yang lebih penting. Karena saya orang matematika, mana yang sifatnya paling kecil. Itu dinilai ya, identifikasinya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana selama ini Pak Yos menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini pertanyaan yang berat, jawaban yang berat ini. Tapi bagus buat ya kita refleksi ya selama ini sebagai kepala sekolah tidak selamanya mulus ya dalam mengambil keputusannya. Ada aja. Kan kita pernah punya kasus ya, saya secara pribadi ada seorang guru yang dalam artian tertentu dia sangat membutuhkan pemasukan untuk kehidupan keluarganya. Ini kasus jelas ya. Di lain pihak itu dilakukan di sekolah. Namanya dia seorang guru. Pastinya para guru melihat, nggak benar nih oknum ini kan harus mencari sesuatu di sekolahan, di samping itu dia juga menjadi warga sekolah yaitu guru bahkan wali kelas. Itu sesuatu yang real di lapangan, dan saya kan tidak serta-merta harus memanggil dan harus dengan caranya saya yang otoriter, harus secepatnya, harus setidak-tidaknya jualan atau apapun yang menghasilkan saya suruh keluar dari sini, kan tidak. Hanya yang saya lakukan itu bisa dan itu benar itu. Tapi kan saya tidak serta-merta harus begitu. Karena itu dengan adanya dilema etika tadi, itu pun saya belum tahu istilah apa. Setelah saya baca dari CGP, oh itu namanya dilema etika yang artinya iya ya, itu sering terjadi dalam kepemimpinan saya. Jadi kalau pertanyaan Bu Nila mungkin sayup-sayup, ini malah kedengarannya lebih jelas ya, dijawab dengan ya, kasus yang memang terjadi di sekolah. Jadi alangkah ya, bagaimana seorang pemimpin harus menimbang sana sini. Dari kacamata orang guru mungkin, Pak Yos kok nggak tegas ya kepala sekolah, masa begini kok
Masa seorang guru mau jualan di sekolahan, mau cari sesuatu di sekolahan, kan dia juga guru, dia juga wali kelas, pasti begitu. Tapi itu tadi yang saya katakan, saya nggak serta merta harus sesuai dengan apa keinginan bapak ibu, karena saya punya visi yang lain. Karena ini guru juga perlu pendampingan, perlu diberi pengertian. Mungkin dia tidak tahu, atau mungkin ya ada hal-hal yang mungkin lebih serius lagi dalam keluarganya sehingga diangkat. Ini judul yang bagus ya, sudah terjadi bersekolah itu. Begitu. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Yus lakukan selama ini? Ya, saya menyambut contoh yang tadi. Prosedur yang pertama tuh ya kita apapun permasalahannya kita, karena ini manusia yang saya hadapi, kita pendekatan dari hati ke hati, diajak ngomong, idealnya seperti ini, tapi angganya seperti ini. Nah, bagaimana? Nah, sudah dewasa kita memberikan pilihan dalam arti semuanya mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan dia, tapi kepentingan semua guru karyawan di sekolah. Jadi ini yang menjadi berat. Pertanyaan bernilai tadi? Prosedur atau prosedurnya itu pertama pendekatan secara personal, ya, karena ini kasusnya melibatkan manusia apalagi seorang guru. Yang kedua, setidak-tidaknya saya memikir dampaknya, dampak jangka panjang, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Ya, apakah kalau saya mengambil keputusan yang A ini berdampak, Kak, seberapa dampaknya? Andaikan saya ambil putus yang B, berdampak nggak? Sebagaimana dampak? Itu pun acuan saya pada kepentingan umum, bukan kepentingan saya. Entah saya dimarah oleh guru, itu sudah resiko, itu kepentingan saya. Saya nggak mau melihat saya kepentingan saya melihat kepentingan umum. Dengan simplis tadi, sambil dia mengajar, dia harus mencari penghasilan sekolah, kan dia tidak fokus. Itu merugikan banyak orang. Nah, itu yang saya tidak mau. Andaikan saya menegur dia tersinggung, dia marah sama saya, urusan saya sama dia. Tapi saya mau melihat kepentingan umum. Identifikasinya itu seberapa dampak pada kepentingan orang banyak. Kalau memang itu berdampak, ya saya pilih opsi itu. Ya, saya tidak segan mungkin menegur, suruh dia tidak boleh melakukan kegiatan yang sama, atau mungkin dia cari cara lain supaya tidak mencari penghasilan di sekolah. Opsi yang tidak enak juga, dia kan tidak enak sama saya. Ya muncullah yang namanya dilema etika. Berikutnya, menurut Pak Yos, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kembali ke kasus tadi, saya langsung ke kasus. Ternyata yang efektif itu komunikasi antara ya kepala sekolah dalam hal ini dengan pihak guru atau karyawan. Komunikasi sangat penting. Saya boleh dikatakan dari sebagai komunikasi dari hati ke hati. Orang dewasa itu mungkin perlu kita dekati karena sudah sama dewasa. Efektif karena dia memahami maksud saya, terus apakah itu idealnya benar apa enggak, dia paham. Selama dia nggak mengerti maksud kita, serasa karena tidak ada komunikasi, ya udah gap. Jadi posisi kepala sekolah dalam posisi salah dari kacamata dia. Komunikasi. Yang kedua, yang berikutnya adalah itu tadi mengedepankan kepentingan orang banyak. Komunikasi. Dan yang terakhir harus ya bijak ya. Bijak dalam arti lebih dari cerdas ya. Bijak itu ya kita benar-benar memanusiakan manusia. Kalau kasus manusia. Manusia ke manusia. Pendekatan itu ya dengan cara saya yang mungkin ya apapun permasalahan serasa bisa kok. Ya, masalah tidak ada pendekatan, tidak komunikasi, masalahnya biasa kemana-mana. Ya, kita nggak bisa memecahkan masalah apa karena sudah biasa jadi banyak masalah. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk tanya lanjutan bisa dengan kasus yang sama
berkaitan dengan penentuan keputusan tadi, yang menjadi tantangan Pak Yus ketika mengambil satu keputusan itu apa saja? Ya, tantangannya sih apa ya? Saya berusaha untuk tidak egois, ya. Karena saya ketika ketemu saya rasa tidak ada tantangan bagi saya. Saya bilang, saya ngambil putus ini atas dasar untuk penting orang banyak. Kalau saya egois, saya menantang tantangan. Wah, nanti saya takut dimarahin orang, saya malah istilahnya diskredit saya. Jadi tantangan buat saya nggak mau lakukan. Karena saya bilang, apa kamu saya dimarahin, saya mau diskreditkan, silakan. Tapi ini untuk penting banyak orang. Ya justru menjadi tantangan saya itu bagaimana saya mau mulai pendekatan untuk mau secara persuasif atau komunikasi. Punya waktu tersendiri sih. Kalau ditanya kapan Pak Yos, ini kok masih ada di belakang atau apa? Itu kan saya harus bikin kapan ini ya? Mereka sudah diomongan secara hati-hati kok belum. Bahkan sampai hari ini. Menyambung dengan itu Pak Yos, karena ini ada waktu itu tadi ya, mungkin ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya Pak Yos. Jadi dalam menentukan keputusan itu tadi, apakah Pak Yos punya target jadwal, misalkan suatu keputusan ini atau permasalahan dilema ini harus tuntas kapan, ataukah harus tuntas pada hari itu juga? Itu suatu keharusan. Kerja dalam organisasi namanya sekolah dikasih deadline. Dan itu sudah pernah lain tantangan lagi belasan gitu ya. Nah, ini juga di akhirnya yang bersangkutan harus dia berjanji Pak nanti saya pada saat yang sekian saya sudah selesai Pak. Pertanyaan itu tadi dijawab dengan dia memang harus kasih batas waktu. Kan Di penjadwalan. ya penjadwalan di schedule ulang karena pokoknya pentingnya orang banyak. Kalau larut-larut nanti pas sekolah nggak bisa dipercaya. Kalau misalkan nggak bisa, atau mungkin saya mengamati seseorang, dilema lagi kan gitu. Keputusan satu tuh banyak dampak yang lain yang muncul. Gitu. Terus berkaitan dengan masih dengan pengambilan keputusan dalam mungkin suatu dilema etika yang mungkin pernah dihadapi Pak Yos itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu atau memudahkan Pak Yos dalam mengambil keputusan? Ya, misalnya yang memudahkan saya misalnya lingkungan atau mungkin para warga saya yang sangat gila atau siapa yang Pak Yos ini bagaimana, itu juga motivasi buat saya. Bahkan itu sudah saya lakukan kok masih nggak mempan. Mereka ini setelah tidak langsung mensupport saya bahwasanya tindakan saya itu baik, jangan takut gitu. Memang dilema buat saya bukan buat penilai, tapi lakukan Pak Yos itu baik. Jadi faktor-faktor teman, orang-orang seperjuangan dalam hal ini ya para warga di sekolah sangat penting sekali. Makanya adanya kerjasama antar guru, karyawan, kepala sekolah ya hal-hal dianggap tidak baik, mungkin saya lengah atau saya kurang tegas, saya juga intervensi. Ya, kok sudah diberitahu kok masih belum bisa ditangkap secara positif ya saya ulangi lagi. Ini kisah nyata sebenarnya. Ya memang harusnya ada Pak Yos. Ini yang terakhir Pak Yos. Jadi dari serangkaian mungkin beberapa selama Pak Yos menjadi pemimpin, mungkin Pak Yos sudah menentukan banyak sekali keputusan ya Pak Yos ya. Mungkin dari keputusan itu apa sih yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman dari Pak Yos mengambil keputusan itu? Pengalaman kata kuncinya tadi itu memang karena kita dipercaya seorang pemimpin. Karena kita dipercaya dalam arti dipercaya oleh yayasan, di sekolah dan di teman-teman, ya kita mempunyai kapabilitas ya, berintegritas untuk mau dipercaya benar-benar. Kalau saya dipercaya untuk tidak bertanggung jawab sih gampang. Ini dipercaya untuk bertanggung jawab. Ya hal itu yang memicu saya. Ya harus saya tunjukkan pada teman-teman ya hal yang tidak baik tidak boleh terjadi di sekolah. Contoh yang real aja. Orang yang kemarin naruh mobilnya di depan menghalangi sekolah kita. Ini kisah nyata ini. Frater kepala sekolah TKSD telepon saya. Gimana Pak Yos? Yang nanya saya padahal itu tugas bersama itu. Gimana? Ini orangnya yang dapat saya dihubungi. Setelah saya hubungi ini ternyata orang di luar dugaan saya, orangnya juga susah untuk dijak ngomong, istrinya juga gak kooperatif, itu orangnya tidak ada di rumah. Padahal jelas salah, dia parkir di depan situ.
dilemanya saya, ini tetangga saya, bahkan dia anak-anaknya jadi murid saya semua, anak-anaknya. Kalau saya mau secara paksa juga, kesian dia juga gak punya uang, mau taruh di mana, katanya istrinya seperti itu. Akhirnya dikasih batas waktu 1 kali di tempat sampah, kalau tidak diambil mobilnya itu harus dipindahkan secara paksa. Terjadilah benar, dipindah secara paksa itu, hilang mobil itu atau kemana. Ternyata kemarin 2 hari yang lalu saya pulang, mobil itu tiba-tiba ada lagi di depan, tapi di depannya Bang Permata ya. Bang Permata. Ya, dilema juga saya ini, mau hubungi orangnya nggak ada. Kalau saya hubungi aja ngomong susah kan gitu ya. Tapi saya tetap punya niat baik. Pokoknya tidak boleh ada di sini. Bukan karena saya punya sekolah atau punya yayasan, tapi karena itu mengganggu kepentingan umum. Jalan sendiri tidak boleh ada parkir. Gitu. Saya sudah lapor RT RW sama istilahnya apa namanya dinas perhubungan. Ya akhirnya dia yang minta maaf Pak Yos, aku baru pindah baru dapat. Andaikan saya langsung ngamuk-ngamuk, pendekatannya nggak keruan-ruan, ya udah, malah dia nggak mau pindah lama-lama. Karena ya itu kan perlu memahami orang yang kita hadap. Kalau kita nggak memahami ya dia modelnya kayak preman, kayak wong-wong bebas. Ini contoh yang real yang baru-barunya. Itu ya. Baik, Ayos, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Penjelasan dari